Database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip, ya, tempat kita menyimpan data. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Jadi kita menyimpan data agar ketika kita butuh kembali, data tersebut bisa kita searching dengan cepat, bisa kita cari dengan cepat, agar bisa digunakan kembali dengan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersamaan, sedemikian rupa dan tidak ada pengulangan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Nah, ini ilustrasinya. Kalau dulu kita menggunakan lemari arsip untuk menyimpan data-data, di sini ada kertas kerja, mahasiswa, mata kuliah, absen, nilai, ya, disimpan dalam lemari. Kalau sekarang kita menggunakan file, di sini ada file mahasiswa, file absen, file mata kuliah, file nilai, ya, disimpan dalam database, ya, di dalam sebuah hard disk. Mana yang lebih efisien? Kalau ini kertas kerja, bisa rusak, bisa usang, bisa basah, ya, pencariannya susah, pencariannya lama. Kalau ini lebih cepat dia. Kita tinggal search nama mahasiswa, kita tinggal search nama mata kuliah, ketemu, bisa ditampilkan. Contoh database. Nah, ini seperti yang kita temui sehari-hari di kampus. Kampus itu mempunyai 10.000 mahasiswa aktif. Anda bayangin di sini ketika ada tabel mahasiswa, di sini ada 1, 2, 3, 4 data, ya. 4 data. Kalau di kampus kita mempunyai seperti ini sebanyak 10.000 mahasiswa aktif. Bayangkan, sebanyak itu. Sekali kita mencari mahasiswa bernama Arif Setiawan, itu kalau kita petani satu persatu susah. Makanya dibutuhkan basis data. Kita tinggal search nama mahasiswa Arif Setiawan, langsung ketemu. Oh, ini namanya. Setiap mahasiswa dia punya nilai. Setiap mahasiswa anggap aja ngambil sekitar 40 mata kuliah. Nah, itu nilainya, ya. Satu mata kuliah ada nilai kuis, ada nilai UTS, ada nilai UAS. Kalau masih menggunakan kertas kerja, terbayang bagaimana repotnya. Makanya di sini digunakan database, ya, untuk mengelola. Di kampus ada 6 fakultas. Fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas psikologi, fakultas pertanian, dan lain-lain. Ya. Dan ini ada mata kuliah yang diambil mahasiswa. Satu mahasiswa mengambil 40 mata kuliah. Sebanyak kurang lebih 150 SKS. Di mata kuliah tersebut terdapat nilai. Sekian banyak datanya. Kalau Anda datang ke kampus di parkiran depan, terus Anda mau naik ke perpus, nah itu di bawah itu ada ruang PSI. Di dalam ruang PSI itu terdapat server-server universitas. Nah, disitulah data-data mahasiswa disimpan. Makanya di situ AC selalu nyala 24 jam, karena dibutuhkan ruangan yang dingin. Karena di situ server tidak pernah mati, ya, nyala terus 24 jam. Next. Contoh database penjualan. Nah, ini kalau di kehidupan sehari-hari kita contohkan, anggap aja di Indomaret lah. Di Indomaret itu ada berapa barang? Banyak sekali barang. Dan ada berapa transaksi penjualan? Setiap hari ada pelanggan datang, beli. Satu orang beli bisa lebih dari satu item, mungkin bisa 5 item, beli mie, beli sampo, beli sabun, beli tisu, ya, beli permen mungkin. Tercatat di sini transaksi penjualan. Barangnya tercatat di sini. Ada Pepsodent, ada Lifebuoy, ada sampo, dan seterusnya. Pemasok ini supplier, perusahaan-perusahaan yang memberikan barang-barang ke Indomaret misal. Di sini ada Good Deliver, ada Century, Mitra Jaya, ya.
Terus ada pelanggan. Nah, ini bedanya kalau di Indomaret terkadang data pelanggan tidak perlu dicatat. Ya, karena kita pembeli lepas, tidak membutuhkan data pelanggan di situ. Kita datang beli, langsung bayar, pulang. Kecuali kalau yang menggunakan kartu Indomaret, nah itu dibutuhkan datanya. Ya. SQL versus NoSQL. Nah, di sini ada contoh software SQL, ya. Di sini ada Oracle, SQL Server, SQLite, IBM, MySQL, dan seterusnya. Kalau yang NoSQL menggunakan MongoDB, ya, di sini ada CouchDB, ada Hibis, ada DEX, dan seterusnya. Sistem basis data konvensional, ini yang dulu, ya, menggunakan komputer standalone. Rektorat menyimpan data di sini, sekretariat menyimpan data di sini digambarkan orang yang membawa tumpukan berkas, ya. Biru-biru seperti BAK, BAU menyimpan data di sini, pembayaran di bank, ya, menyimpan data di sini, ya. Harus hiruk-pikuk mondar-mandir membawa berkas, membawa kertas kerja, ya, sangat tidak efisien. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini komputer server, ini back office, sekretariat, diproses, di sini front office, ya, semuanya sudah terintegrasi melalui jaringan. Jadi kita tidak perlu menggunakan kertas kerja, komputer di kampus cukup dihubungkan dengan jaringan, dihubungkan ke dalam satu sistem, maka bisa bekerja secara bersama-sama, berbasis server, ya. Next. Nah, ini contoh di perusahaan. Komputer kepegawaian, komputer bahan mentah, komputer produksi, bagian logistik, bagian penjualan, bagian koperasi. Ya, semuanya terintegrasi melalui kabak, kadivisi, kacabang, dan menuju ke server terpusat. Manajer atau top level pimpinan, mereka tidak usah akses langsung ke sini. Mereka cukup menggunakan sistem yang ada di perusahaan untuk mengontrol kinerja semua bagian yang ada di bawahnya. Ya. Di sini top manager, direktur, oh saya mau melihat absensi karyawan, tinggal ngecek di sini. Kepegawaian, saya mau melihat bahan mentah yang telah dibeli di bulan April ini misal. Nah, ini tinggal dilihat. Saya mau melihat proses produksi di tahun 2020. Nah, di sini semuanya sudah terintegrasi. Oke, sekian dulu kuliah dari saya mengenai konsep dasar sistem manajemen basis data. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Untuk absensi online, silakan Anda komen di bawah. Ya, tetap jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah, belajar di rumah aja. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.